Shalom semua. Kedengeran ya suara? Shalom teacher. Shalom teacher. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Oke, akhirnya Tuhan baik akhirnya ya bertemu lagi dengan teacher. Nah, minggu lalu teacher tuh ngasih materi di Google Classroom. Nah, kira-kira sudah dibaca belum ya? Sudah. Sudah. Oh, sudah. Semuanya sudah baca. Wih, pintar. Kalau gitu teacher mau tanya, judulnya tentang apa sih? Menolong dalam keluarga. Menolong dalam keluarga. Saling menolong dalam keluarga. Iya. Nah, kita mau baca Galatia 6 ayat 2 ya. Anak-anak udah bisa buka Alkitab belum? Belum. Sudah bisa belum? Oh, belum. Oke, kalau belum, teacher aja yang baca ya. Galatia 6 ayat 2. Bunyinya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sama ya, kayak judulnya harus menolong. Menolong atau bertolong-tolonglah. Nah, teacher mau tanya, keluarga inti itu terdiri dari siapa kira-kira? Ayah, ibu, dan anak. Oke, ayah, ibu, dan anak itu keluarga inti ya. Nah, keluarga itu harus saling menolong. Contohnya apa kira-kira? Satu-satu ini dimulai dari Garneta dulu. Membersihkan tempat bersama. Oke, membersihkan tempat tidur. Oke, kalau Jojo? Itu membantu ibu. Membantu ibu. Oke. Banyu, contoh menolong dalam keluarga apa? Membantu ayah mencuci motor. Oke, membantu ayah mencuci motor. Kalau Ruth? Aku membantu ibu memasak dan membantu Cece membersihkan ruang tamu. Oh, membantu Cece membersihkan ruang tamu. Oke. Nah, kemarin tuh di materinya itu kan ada contoh ya. Contoh menolong dalam keluarga. Contohnya itu siapa sih? Masih ingat nggak? Yesus dan ibunya. Oh, pintar Jojo. Tuhan Yesus dan ibunya. Ibunya Yesus itu siapa sih namanya Ruth? Ayo, teacher tanya sama Ruth ini. Ibunya Yesus itu siapa sih? Maaf kalau salah. Maria. Kenapa Ruth? Maria. Ya apa? Maria. Oke, Maria. Nah, itu Yesus sama ibunya hadir di sebuah acara apa? Ayo, di materi yang keren. Di acara pernikahan di kota Kana. Oh iya, acara pernikahan di kota Kana. Kota Kana itu sebelah baratnya Danau Galilea. Nah,
dalam acara pesta gitu ya, atau acara perkawinan itu kan pasti ada makanan, ada minumannya Saat gitu ya. itu Nah, minumnya itu minum anggur ternyata. Di tengah-tengah acara itu anggurnya habis ya. Ya. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ayo. dilakukan waktu anggurnya habis. Apa yang dilakukan Yesus ketika tahu bahwa mengubah air menjadi anggur. Nah, siapa sih yang siapa yang memberitahu Yesus kalau anggurnya itu telah habis? Bunda Siapa? Maria, ibunya Maria. Iya, pinter. Ibunya ya. Ibu Maria memberitahu Yesus kalau anggurnya telah habis, dan Tuhan Yesus melakukan mujizat supaya mujizat anggur air menjadi anggur. Supaya apa? Supaya yang punya acara itu tidak malu karena minumannya habis, padahal tamu-tamunya itu masih banyak yang datang ya. Nah, di depan orang Yahudi itu biasanya disediakan tempayan atau tempat air gitu ya, kayak kendi-kendi gitu ya, tapi besar. Nah, untuk persediaan basuhan tadi, Yesus menyuruh ini para pelayan untuk mengisi 6 tempayan dengan air. Jadi 6 wadah yang digunakan. Dan wadah itu diisi air, terus tiba-tiba ketika para pelayan itu mengambil air itu ternyata berubah menjadi anggur yang sangat enak gitu. Anggur yang terbaik. Gitu ya. Nah, itu adalah mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pertama. Itu mujizat pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur. Nah, para tamu-tamu itu bilang sama yang punya rumah itu ya, galon, lebih besar lagi. Besarnya tuh besar. Galon tuh kurang besar. Nah, para tamu-tamu itu bilang, wah ini anggurmu anggur terbaik. Kenapa kok diberikan di terakhir-terakhir gitu? Kenapa kok enggak di awal-awal tadi? Gitu ya. Ternyata Tuhan Yesus itu kalau melakukan mujizat itu enggak nanggung-nanggung gitu ya, totalitas gitu, yang terbaik yang diberikan. Nah, itu adalah bentuk pertolongan Tuhan untuk apa? Orang yang punya acara tadi ya. Orang yang punya acara perkawinan tadi itu, tuan rumahnya, supaya tidak malu. Makanya Tuhan melakukan mujizat. Nah, karena pertolongan Tuhan Yesus, pemilik pesta tadi itu jadi gembira gitu loh. Jadi senang karena apa? Karena anggurnya masih berlimpah-limpah, dan tamu yang datang masih bisa menikmati dengan apa? Dengan sepuasnya. Ya. Nah, seperti yang sudah diteladankan Tuhan Yesus, kita juga harus saling menolong, baik dengan keluarga maupun dengan teman, ya. Jadi menolong itu enggak harus milih-milih ya. Siapapun orang yang di sekeliling kita membutuhkan pertolongan kita, jikalau kita bisa, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh ya. Nah, kalau tadi itu kan contoh menolong di dalam keluarga. Kalau teacher tanya gini, contoh menolong teman gitu. Punya teman enggak di rumah? Aku cuma kakak. Cuman kakak ya, oke. Nah, yang punya teman, pernah enggak menolong temannya? Pernah. Pernah, contohnya apa? Yo. Pas temanku kecelakaan. Pas temannya kecelakaan. Menolongnya dengan cara apa? Membawa sepedanya ke rumahnya.
Oke, membawa ke rumahnya. Ada yang lain? Contohnya? Yuk. Atau misalnya kalau bukan teman di rumah, teman di gereja, atau teman di sekolah bisa. Pernah nggak menolong? Ayo. Oke, Ruth. Apa? Waktu aku TKB, itu pas aku temanku lagi dibully, itu langsung aku gercep langsung itu, jangan kamu bully, kayak gitu. Oh, langsung dinasehati gitu temennya ya? Oh, pintar. Oke, sip. Yang lain? Ayo. Contoh menolong teman. Nggak ada ya? Oke, sudah. Nah, kalau menolong itu motivasinya harus benar ya. Jadi kalau menolong itu harus menolong dengan tulus. Nggak boleh minta imbalan. Kayak misalnya eh, menolong mama, membantu mama mencuci piring misalnya. Terus kalau sudah selesai mencuci piring, minta sesuatu gitu ya. Itu tidak itu tidak boleh. Atau saat menolong teman, temannya lagi jatuh terus ditolong terus minta imbalan. Kan aku sudah nolong, jadi aku misalnya minta kuenya atau minta makanannya yang lain gitu. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi kalau menolong ya harus menolong dengan tulus, tidak mengharapkan imbalan. Ya. Yesus tadi menyuruh pelayan untuk menyiapkan tempatnya air itu berapa tadi? Tempayannya tadi loh berapa? Iya. Ayo, siapa yang mau jawab? Berapa ya? Ini ada mana? Tempayan. Berapa Cucu? Iya, berapa? Tempayan. 1, 3, 5, atau 6? 6 ya. 6 6. tempayan. Iya, 6 6. tempayan. Nah, Ibu Maria tadi itu kan waktu tahu bahwa anggurnya itu habis, nah, Ibu Maria minta tolongnya kepada siapa? Tuhan Kepada Yesus. Oh iya, Yesus. kepada Yesus ya. Iya, kepada Tuhan Yesus. Nah, siapa yang mencicipi anggur pertama? Ya, siapa? Boleh loh sambil dibaca materinya kemarin dibuka. Pemimpin pesta. Oh iya, betul Karneta. Masih ingat. Pemimpin pesta. Iya, ternyata masih ingat ya. Terus teacher mau tanya lagi, di kota mana acara pesta perkawinan itu? Anak. Karena oke. Wah, kalau gini diborong ini iya di kota. Oh, kalau gini diborong ini sama Garneta ini. Oke, teacher mau tanya sama Banyu.
Yesus mengubah air menjadi anggur tadi itu mujizat yang keberapa yang dilakukan Yesus? Pertama, oke. Sekarang teacher tanya sama Ruth. Tadi kan Yesus itu mengubah air menjadi anggur ya, karena anggurnya habis. Kenapa Yesus kok mau menolong? Kenapa Yesus Karena mau Tuhan Yesus baik, Dia tidak akan meninggalkan kita. Karena Tuhan Yesus baik. Oke. Setelah itu karena apa? Tuhan Yesus tidak mau pemilik pesta tadi malu karena kehabisan minum, ya. Nah, kota Kana tadi terletak di sebelahnya sebelah mananya sebelah mananya Danau Galilea? Ayo, siapa mau jawab? Kota Kana tadi terletak di sebelah mananya Danau Galilea? Sebelah utara kah atau sebelah barat kah? Jojo mau jawab? Barat. Jojo mau? Oke, sebelah barat. Nah, teacher minta kita sama-sama membaca Galatia 6 ayat 2. Ya. Baca. Tadi loh, yang teacher baca tadi ya. Aku nggak bisa Ya. baca Alkitab, Cer. Oh, nggak bisa baca Alkitab. Oke. Aku nggak bisa nemuin itu loh. Oh, nggak bisa nemuin alamatnya. Nemuin itu loh, nemuin bacaannya. Loh lah ya, nggak bisa nemuin di mana letak Galatia toh di Alkitab. Iya. Kalau di HP bisa nggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa juga. Ya udah, dengerin aja ya kalau gitu. Oke, Banyu angkat tangan. Menemui Kristus. Halo Banyu. Bertolong. Iya Banyu. Bertolong. Iya, Tica. Iya mau baca. Bertolong. Silahkan. Iya, Tica. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah mu memenuhi hukum Kristus. Wih, sudah lancar bacanya. Ternyata Banyu ya. Kalimatnya panjang, sudah lancar. Oke. Nah, hitungan 3, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, sip. Ini ayat 2. Diingat ya, ayatnya di mana? Kecil angkanya ayat 2. Bunyinya apa itu? Nah, dari pelajaran 4 yang anak-anak baca minggu lalu dan teacher ulang hari ini tuh, siapa sih yang memberi teladan untuk kita untuk saling menolong? Ya, siapa yang memberi contoh kita? Yesus. Oke, Tuhan Yesus. Nah, dari Galatia tadi itu adalah sebuah nasihat ya, sebuah nasihat atau perintah supaya kita bertolong-tolonglah dengan orang lain, saling menolong ya. Ya tadi anak-anak bisa menyebutkan menolong dalam keluarga, menolong teman-teman di sekitar. Nah, itu adalah hal sederhana yang bisa anak-anak lakukan setiap hari. Ya, kepada siapapun ya.
Nggak cuman teman di sekolah atau ayah ibu di rumah, tapi orang-orang di sekitar kita. Nah, adakah yang mau bertanya? Tidak. Oh, tidak ada. Kok tidak ada ya? Kalau tidak ada berarti sudah selesai. Ya. Oke, berarti hari ini agamanya cuman sebentar ya, sebentar sekali karena cuman membahas materi yang kemarin. Oke, terima kasih buat waktunya, kesempatannya. Anak-anak sudah mau memperhatikan. Belajarnya lebih rajin lagi ya. Nah, sekarang anak-anak boleh langsung berdoa. Oh, ternyata langsung berdoa. Wih, cepat berarti. Habis ini bisa bermain. Oke, kita tutup doa dulu. Sikapnya yang baik ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Proses belajar kami boleh berjalan dengan lancar. Itu semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Bila sebentar Tuhan kami akan mengakhiri belajar kami. Dan kami juga mau melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tetap tolong, Tuhan tetap sertai kami, Tuhan jagai kami dan memberikan kesehatan untuk kami boleh melakukan aktivitas kami hari lepas hari. Kami juga tak lupa Tuhan berdoa buat kedua orang tua kami. Tuhan memberkati kesehatannya, pekerjaannya, dan usahanya Tuhan. Hanya Tuhan yang membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini atas penyertaan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan selesai belajar. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya. Jaga kesehatan.